Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahu itu tadi salamnya siapa? Itu salamnya Bapak, itu salamnya Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Kalau salamnya Roma Irama begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya penyanyi Roma Irama. Untuk yang terakhir ini salamnya Pak Guru sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini dan begitu seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, the next before everything, let's open our meeting today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And the next, I'm going to call you one by one, name by name. And I hope when I call you, you show your dream, ya. Anda sebutkan mimpi Anda, ya. Misalnya, Anda pengen menjadi polisi. Ketika saya panggil nama Anda, polisi Pak Guru, gitu ya. Oke ya. Abdul Wahid. Oke. Ya. Dukhulul jannah katanya. Mas Ahmadi. Siap. Anas Mutoha. Oke, football player. Lukmanul Hakim. Siap. Fathiyatun Nikmah. Muhammad Yusuf. Siap. Basnabas Abdul Basit Muhammad Bas. Siap. Bu Imamah. Oke, dan lain sebagainya. Oke ya. Kita lanjut. Baik, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita memupuk semangat kebangsaan kita. Kita tunjukkan rasa cinta kita kepada negara tercinta ini, Indonesia, yang baru saja menjuarai Thomas Cup, ya, yang dinanti-nanti selama 19 tahun. Oke ya. Mari kita nyanyi Padamu Negeri, gitu ya. Bersama-sama. Oke, saya siapkan dulu slide-nya. Nggak muncul ini. Siap. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga
kami. Oke. Oke, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema yang berjudul sebentar nih. Repot ini. Sebentar. Sulit sekali ini. Kok enggak muncul ya? Bentar, saya matikan dulu. Nggak muncul juga ini. Bentar. Tadi udah saya siapkan. Sebentar ya. Iya, sebentar. Nggak muncul ini. Kok nggak muncul ya? Muncul siap Bu. Nanti Bu. Ini kok nggak kayak tadi ya? Oke. Sebentar. Siap. Iya, ini akan kita bahas tentang, sudah muncul ya anak-anak ya? Sudah muncul ya? Ku baca Al-Quran dengan tepat sesuai kaidah tajwid yang akan subtemanya akan membahas tentang mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Sebelum menuju ke materi, akan kami sampaikan dulu bahwa kompetensi yang perlu kita capai pada pembelajaran kali ini meliputi kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD 1.1 mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. 2.1 menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. 3.1 memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Kemudian 4.1 mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad layin, mad arid li sukun dalam Al-Quran surah-surah pendek dan Al-Quran secara keseluruhan. Sebelum menuju pembahasan pertama, perlu kami sampaikan bahwa membaca Al-Quran sama sekali berbeda dengan membaca teks-teks lain. Jadi membaca Al-Quran memerlukan, menuntut kita mengetahui kaidah-kaidah, aturan-aturan dalam membaca Al-Quran. Karena kita tahu sendiri bahwa Al-Quran merupakan kalamullah. Sehingga jika kita tidak membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, dikhawatirkan Al-Quran itu akan berubah maknanya dan tidak terjaga keasliannya. Jadi untuk menjaga keaslian bacaan Al-Quran, kita perlu menyesuaikan bacaan-bacaan kita sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam Al-Quran. Kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran meliputi nun mati, mim mati, qalqalah, sifatul huruf, makhorijul huruf, dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah panjang pendek berkaitan tentang tema mad iwad, mad arid li sukun, dan mad layin. Ya,
Jadi bukan hanya idhar iklabnya yang perlu kita ketahui, akan tetapi panjang pendeknya. Kapan kita harus membaca panjang dan kapan kita harus membaca pendek, itu diatur dalam kaidah membaca Al-Quran. Di samping panjang pendek, kita juga akan berbicara tentang wakof dan wasol, di mana wakof itu berhenti, lampu hijau lah istilahnya, dan lampu merah ataupun wasol kita lanjut bacaan, tidak berhenti atau lampu hijau. Jadi karena apa namanya, dalam membaca Al-Quran, wakof dan wasol nanti pembacaannya bisa jadi berbeda, ya. Makanya sebagaimana saya sampaikan tadi, Anda bisa lihat slide KD 2.1 ini membaca Al-Quran, ya, memerlukan, mengharuskan sikap teliti, ya, yang mana sikap teliti tersebut bisa kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan cuma dalam membaca Al-Quran nantinya. Teliti sebelum berangkat sekolah, anak-anak perlu meneliti pelajaran apa pada hari ini, apa yang harus dibawa dan apa yang harus ditinggal, ya. Sangunya sudah dibawa atau belum, jangan-jangan sangunya saja yang dibawa tapi pelajarannya tidak dibawa, itu kan namanya bukan teliti, ya. Dari pelajaran tajwid ini, ya, kita bisa tarik dalam dimensi sosial, dimensi spiritual, bukan hanya dimensi pengetahuan dan keterampilan saja, akan tetapi bisa kita tarik pembelajaran ini dalam dimensi spiritual, yaitu taat hukum. Membaca Al-Quran itu harus taat kepada hukum-hukum tajwid. Kalau mengharuskan Anda membaca jelas, harus Anda baca jelas. Namun ketika Anda harus membaca dengung, harus membaca dengung. Begitu pula pada saat kita di sekolah, pada saat kita di masyarakat, kita juga harus mempunyai pribadi sikap spiritual yang taat terhadap hukum yang berlaku pada sosial masyarakat tersebut. Begitu juga apa namanya, KD2 menuntut kita untuk teliti dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya akan kita bahas mengenai bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid lisku, ya. Yang pertama yang kita bahas yaitu mat iwat. Mat sebagaimana kita kenal, kata yang sangat familiar di telinga kita, yaitu artinya panjang, ya. Dan iwat artinya pengganti, ya. Jadi mat iwat adalah panjang sebagai pengganti, ya. Nanti akan kita kenal juga badal. Badal juga artinya pengganti. Nah, untuk membedakan iwat dan badal, mat iwat itu berkaitan tentang pengganti terhadap tanwin, kalau badal itu mengganti hamzah, ya. Jadi mat iwat adalah bacaan panjang sebagai pengganti dari fathatain, ya, hanya fathatain ya anak-anak ya, bukan domatain atau kasrotain, bukan, tapi hanya fathatain yang diikuti huruf alif karena dibaca wakof, ya. Jadi saya ulangi, mat iwat adalah bacaan panjang sebagai pengganti dari fathatain yang diikuti huruf alif karena dibaca wakof, ya. Jadi ada dua kunci di situ. Yang pertama fathatain, ya, yang disertai alif, kemudian wakof, ya. Jadi mat iwat dua tadi kuncinya, ya. Kemudian cara membacanya bagaimana Pak Guru? Cara membacanya adalah dibaca panjang, satu alif dua harokat, ya. Dua harokat itu bagaimana? Atau apakah tanwin itu? Dua harokat itu dua ketukan. Sebagaimana kalau kita belajar ikro itu ya, ababa, itu satu ketukan, satu harokat itu. Kalau dua harokat berarti kita tambahi panjangnya. A, ba, begitu. Ya, kita lanjut. Contoh-contoh mat iwat, ya. Jadi penting untuk diperhatikan
Mat iwat adalah mat iwat terjadi hanya jika fathatain disertai alif dan wakof, ya. Jadi saya singgung di depan tadi karena apa? Wakof dan wasol itu menentukan bacaan, ya. Kalau wakof bacaan apa, kalau wasol bacaan apa, itu menjadi penting kita perhatikan. Ya, kita harus teliti terhadap bacaan-bacaan tersebut. Kita contohkan di surat Al-Adiyat 1 sampai 5. Bisa dilihat? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Nah, perhatikan di lingkaran merah itu. Wal adiyati dhabha. Ya. Kata yang saya lingkari ini sudah memenuhi syarat untuk hukum mat iwat, yakni ada fathatain disertai alif dan berhenti. Maka hukum bacaan kalimat ini adalah mat iwat. Ya. Namun, ya, jika syarat yang lain tidak terpenuhi, misalnya kita lanjut, bukan berhenti, kita wasol, bukan wakof, ya, akan terjadi bacaan yang berbeda, ya, karena di sini ada tanwin, nanti ketemu fa. Ada bacaan apa itu? Bacaan ikhfa. Ya. Maka jika kita berhenti, itu ada bacaan mat iwat, namun ketika kita lanjut akan ada bacaan ikhfa. Jadi berbeda, wakof dan wasol itu menentukan bacaan apa yang ada dalam surah yang kita baca. Bisa dipahami ya, mat iwat ya. Kita lanjut. Kemudian materi yang kedua adalah mat layin, ya. Mat artinya panjang, layin artinya lunak, ya. Panjang dan lunak itu apa Pak Guru? Yang saya tahu itu panjang lunak itu bandeng presto itu Pak Guru. Oh bukan, ya. Panjang dan lunak itu arti dari mat layin, ya. Sosis jajan mulu yang diingatnya. Ingat pelajaran ya, Ananda Wahid ya, tolong diperhatikan. Nah, nanti sebentar lagi ya. Mat artinya panjang, layin artinya lunak. Ya. Apa itu? Nah, kita perhatikan di slide ini ya. Mat layin adalah bacaan panjang yang dibaca lunak. Ya. Apa syaratnya? Jika terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup wakof. Lagi-lagi wakof. Ya. Wakof menentukan sebuah bacaan. Karena jika wasol, bacaannya bisa berbeda. Gitu ya. Bisa diingat-ingat ini anak-anak ya. Jadi perlu teliti. Ya. Jadi ada waw sukun, ada ya sukun yang didahului huruf berharokat. Ya. Kemudian setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof. Cara membaca mat layin dibaca panjang 1 atau 2 atau 3 alif. Nah, bisa langsung kita praktekkan dalam surah Al-Quraisy ayat 1 ya. Coba li'ilafi Quraisy. Oke, itu terjadi bacaan mat layin. Di sini ada ya sukun ya. Didahului huruf hidup dan setelahnya berupa huruf yang berharokat dan dibaca wakof ya. Kalau tidak dibaca wakof tidak terjadi bacaan mat layin. Bisa kita praktekkan li'ilafi Quraisyin
ila fihim rihlatasyita'i wassoif. Jika kita lanjut, jika kita wasol dalam kata Quraisy ini, bacaan mat lain tidak akan terjadi. Ya, bisa diingat-ingat anak-anak ya. Jadi yang perlu Anda teliti terhadapnya adalah wakof wasol itu menentukan bacaan apa yang harus kita baca pada saat kita membaca Al-Quran tersebut. Begitu ya. Mat lain saya kira cukup. Kemudian kita ke tema yang lain yaitu yang ketiga, mat arid lis sukun. Mat artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Lis sukun karena mati. Ya. Apa itu? Secara istilah, mat arid lis sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tobi'i bertemu huruf hidup yang dibaca wakof, ya. Bacaan mat tobi'i yang bertemu huruf hidup yang dibaca wakof. Jadi secara singkatnya begini, mat arid lis sukun itu sebelumnya adalah mat tobi'i. Namun ketika wakof, mat tobi'i tersebut panjangnya bertambah, yang mulanya 1 alif, boleh Anda baca 2 alif atau 3 alif. Ya, bisa kita lihat contohnya. Contoh dari mat arid lis sukun. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, kata-kata biddin, ya, di sini yang saya lingkari merah ini, sebelum kita berhenti itu sudah merupakan bacaan mat tobi'i. Ingat ya, mat tobi'i atau mat asli. Ya. Namun ketika kita berhenti, ya, itu bacaannya menjadi lain, yaitu bacaan mat arid lis sukun. Jadi kalau kita praktekkan tidak berhenti lanjut, aro'ait yukadzibu biddini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tetap panjang, tapi panjangnya terbatas hanya 1 alif atau 2 harokat. Namun ketika kita berhenti, ya, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, kenapa panjangnya kok harus ditambahi Pak Guru? Nah, tadi kan sudah panjang, kok harus ditambahi? Dikhawatirkan ketika panjangnya cuma 1 alif, nanti huruf yang terakhir yang kita sukunkan tadi tidak sempurna cara membacanya. Maka bacaan bacaan ketika kita berhenti berubah, yang mulanya mat tobi'i berubah menjadi mat arid lis sukun. Yang panjangnya kita tambah, yang mulanya 1 alif boleh kita tambah menjadi 2 alif, bahkan bacaan yang paling maksimal yaitu 3 alif. Nah, begitu bisa dipahami ya, 3 materi ya, mulai dari mat iwad, mat layin, dan mat arid lis sukun, ya. Kemudian sebelum saya akhiri dan saya simpulkan, ada pertanyaan? Monggo dari Ananda. Oh, monggo Ananda Lukman Hakim. Silakan. Siap. Maksudnya berubah dari 1 alif ke 2 alif atau 3 alif gitu? Ada rekan yang lain yang bisa menjawab? Monggo. Karena diwakofkan, kata Ananda
Abdul Wahid karena diwakafkan. Ya, betul sekali. Begini, ya, saya terangkan lagi. Oh, karena suaranya panjang. Oke, begini. Ananda Lukman, sebelumnya ya, bacaan mat arid li sukun itu merupakan bacaan mat tobi'i yang panjangnya hanya satu alif. Namun ketika berhenti, kenapa kok harus ditambahi? Supaya huruf yang disukun yang di akhir kalimat tersebut bisa dibaca secara sempurna. Begitu ya? Dikhawatirkan kalau hanya satu alif itu tidak sempurna, maka boleh panjangnya dilebih sedikit lah. Coba kita praktekkan. Kalau cuma satu alif. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Enak nggak? Pasti nggak enak. Kurang kurang enak lah ya. Di akhir itu harus lebih, iya, harus harus lebih enak ya. Ya. Maka panjangnya boleh ditambahi aro'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikalladzi yad'ul yatim. Beda ceritanya kalau biddin itu kita wasolkan. Satu alif cukup. Aro'aitalladzi yukadzibu biddini fadzalikalladzi yad'ul yatim. Begitu bisa Ananda Lukmanul Hakim. Oke, ya. Eh, bagaimana? Oke, Pak Lukman, silahkan. Ya, bukan Pak Lukman. Ananda Ahmadi. Ya, silahkan dibaca surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 4. Allah, Allah, Allah. Tepuk tangan untuk Amanda Ahmadi ya. Ya. Kesimpulannya begini ya. Kesimpulannya begini. Baik ya. Mat iwat, mat apa namanya? Mat lain, mat arid li sukun ya. Perlu kita pahami baik pengertiannya maupun ciri-cirinya ya. Ya, jadi perlu ketelitian dalam belajar dan mengamalkan ilmu tajwid ya. Karena jika tidak teliti ya akan terjadi kesalahan dalam membaca Al-Qur'an yang mana kesalahan tersebut bisa mengakibatkan berubahnya makna Al-Qur'an itu sendiri. Yang kita tahu bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Maka sejak dahulu sampai sekarang tidak boleh berubah maupun dirubah oleh siapapun. Kalau dalam bahasa kita, ya dalam bahasa Jawa lah utamanya atau bahasa Indonesia, panjang dan pendek terkadang tidak merubah makna, ya. Namun dalam bahasa Arab akan merubah makna. Misalnya, ya kita sebut saja eko lah. Eko mau dibaca panjang 5 alif pun enggak berubah maknanya. Eko. Tapi ya kalau dalam apa namanya Al-Qur'an kita salah membaca, salah menempatkan bacaan panjang dan bacaan pendek, itu akan fatal maknanya. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Untuk evaluasi ya, Ananda sekalian, saya buat 3 kelompok untuk membuat clipping tentang bacaan yang telah kita pelajari tadi, bacaan mat iwat, mat arid, lisukun, maupun bacaan mat lain. Kelompok pertama diketuai oleh Ananda Ahmadi, kelompok kedua diketuai oleh Ananda Anas Mutohar,
dan kelompok ketiga diketuai oleh Ananda Yusuf Muhammad Yusuf. Itu kita akhiri. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Untuk tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan, dan minggu depan materi yang akan saya sampaikan adalah infak dan sedekah, ya. Terima kasih kepada ananda-ananda sekalian. Semoga pelajaran hari ini bisa dipahami. Dari Pak Guru, saya mengucapkan sangat berterima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.